pemantauan itu loh maksud saya. Nggak ada pemantauan lagi, Bu. Nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi sebenarnya itu kita masukkan ke instrumennya APT. Sebenarnya, Bu. Instrumennya APT. Nanti kita lihat. Ini dulu, Bapak Ibu. Ya, ini yang dulu. Ini perpanjangan apa? Tentang mekanisme perpanjangan. Ini. Itu apabila diperlukan nanti dilakukan asesmen. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu di apa ketika Bapak Ibu mengusulkan perpanjangan akreditasi dengan reakreditasi tadi bisa hanya desevaluasi kalau dokumennya sudah bagus itu ya, sudah bagus, sudah yakin lah tidak ada masalah langsung ditetapkan Bu. Misalnya unggul ya sudah tetapkan unggul. Yang kedua adalah meminta asesor melakukan daring. Tapi jika diperlukan juga luring Bu, luring. Ya artinya reakreditasi itu bisanya des Pak, bisa luring atau daring atau luring, gitu ya. Bisa begitu. Ini tadi bisa secara daring atau luring atau cukup dengan asesmen kecukupan. Jadi kalau kita memang ya kita 2030 habis gitu ya, maka kita harus menyiapkan diri 6 bulan sebelum habis sudah sapit Bu. 6 bulan sudah. Kenapa Bu, Pak? Permennya bilang begitu. Permennya bilang begitu Pak. Ya itu kita nggak ada. Mungkin tadi kalau misalnya perguruan tinggi itu memang sudah bagus laporannya, datanya. Kan ini kan kalau Sabto 2 kan datanya diambil dari Pededikti, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak menyiapkan di ini, tapi memang ada beberapa nanti saya tunjukkan di Sabto. Jadi ada beberapa yang perlu diisi, perlu disinkronisasi dengan Pededikti gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu hati-hati dalam setiap semester untuk melaporkan data-data ke Pededikti dengan sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Karena khawatir apa? Pak Ikra ya. Ya, di Pededikti. Bagi prodi misalnya yang masih A, B, C itu berlaku sampai masa akreditasinya berakhir gitu. Atau baik sekali itu masih berlaku. Termasuk profesi ya Pak Dirwan? Iya, termasuk profesi. Karena kita masih ada yang B1. Iya, sampai selesai nanti. Sampai selesai. Oke. Nah, di IAPT 4 ini memang saya to the point ke IAPT-nya ya Bapak Ibu, persiapan IAPT-nya terutama hal-hal yang memang sedikit agak berbeda. Jadi mungkin karena APT itu tidak Bapak bisa Ibu siapkan dalam sekejap gitu ya. Jadi memang harus dari awal-awal kita desainkan gitu Bu. Kita desainkan. Kalau ini adalah permen yang bicara terakreditasi. Tapi yang sekarang itu ada yang PT yang untuk akreditasi unggul. Untuk akreditasi unggul. Gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kita langsung ke sininya aja ya. Karena memang ini belum ada ininya ya. Kita masih 39 butir. 39 butir tetapi ya isinya nggak bisa dibesarkan. Saya ingin besarkan. Nah, nggak bisa post gini. Baik, di antaranya adalah di penjaminan mutu, Bapak Ibu. Penjaminan mutu itu kalau untuk unggul, Bapak Ibu nanti menunjukkan
Sistem evaluasi pemenuhan standarnya konsisten selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Bu. Artinya kalau 2030 dikurangi 5 lah, dikurangi 5. 2025 ya. Mulai dari sekarang juga ya. Mulai dari sekarang juga, Bu. Produknya kan baru, kita Iya. sesuaikan dulu itu Iya, betul betul. standar-standar. Oke, oke. Itu. Baru udah senyum-senyum. Ya. Lalu ya tadi 5 tahun itu konsisten Bapak Ibu. Jadi harus terus dijalankan secara konsisten gitu ya. Itu berlaku 8 tahun atau 5 tahun, Pak? 8 tahun, Bu. Tapi ini kita 5 tahun ya. Bukan, karena sebelumnya kan penetapannya 9 kriteria. Sekarang lah otomatis menjadi 8 tahun. Sekarang Ya. Ya. baru akan Yang baru ditetapkan ini. Ya, ya. tidak dapat bocoran. Ya. Nih. Tapi sepertinya itu juga berlaku 8 tahun, Bu. Enggak, 5 Oh, 5 tahun ya itu ya? Oke. sampai April 2030. Oh iya, iya itu 5 tahun kan, 5 tahun. Masih yang lama, Ya. yang Hmm. 9 kriteria. Ya, ya. Berarti nanti 2000 ya itu Berarti jaminan mutunya 2025 sudah harus harus sudah mulai bagus. Mulai bagus. Ya. ya nggak apa-apa lah. Kan baru jadinya 2025. Iya, Kan baru. betul. Permen di Sainteknya. Nah, kalau di yang terakreditasi saja memang ini Bapak Ibu, memiliki perangkat gitu ya. Implementasi dan seterusnya. Tapi kalau mau unggul, ini yang 1 2 3 4 itu harus sudah nampak dalam 5 tahun gitu. Nah, dalam 5 tahun. Yang untuk ini Ya. jaminan mutunya. Penjaminan mutunya. Dokumen kebijakannya. Betul. Standarnya. Evaluasi pemenuhan standar dikti Bu itu sudah, artinya kalau standar pendidikan tinggi kan standarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya SNDikti, bukan hanya SNDikti. Dan sistem peningkatan mutu berkelanjutan. Berikutnya adalah ini khusus PTKL ya Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan untuk PTKL kita. Beda dengan yang di luar dikti. Kita sudah sesuaikan. Spesial memang ini untuk. Apapun bentuknya ya. Iya, PTKL. PTKL. Mau politeknik, mau sekolah tinggi, mau Betul. institut. Iya, pokoknya di bawah kementerian. Pelaksanaan PPP 5 tahun Bu itu. PTKL, kementerian lain kan, bukan di bawah Dikbud. Ini jangan lupa Bapak Ibu ada kata-kata misi perguruan tinggi ya, fokus misi perguruan tinggi. Nah itu yang mungkin perlu karena begitu di Sabto 2 mau APS mau APT nanti ditanya pilihan misinya Bu, fokus misinya. Jadi akan ditanya itu. Ada 3 kan, pendidikan, pendidikan. Iya, yang itu. Itu akan ditanya itu. PPP ini. Lalu PPEPP ini Bapak Ibu. Menjalankan PPEPP. Kalau ini sepertinya sudahlah Ibu dijalankan dengan sebaik mungkin ya. Nah berikutnya adalah yang ketiga adalah laporannya Bapak Ibu. Laporan semesteran tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang bertambah baik dalam bentuk digital, sistem, hard copy, dan seterusnya. Tapi kalau di IAPT maupun IAPS 050 ini penekanan pemanfaatan TIK Bapak Ibu. Untuk SPMI, untuk semua. Pendidikan, penelitian, dan seterusnya. Semuanya. TIK untuk dokumentasi, evaluasi, dan seterusnya. Sepertinya kalau SPMI bisa lah Bu. Bisa. Bisa ya. Iya bisa. Dan selama 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir. Lalu kalau kita PDDikti juga sama ya. Pelaporan ke PDDikti kan. Ya. Jadi keberfungsian sistem informasi terkait implementasi SPMI melalui PDDikti. Jadi ada SPMI Kemdikbud ya. Kita melaporkan nggak Bu? Enggak ya kalau kita ya? Belum ya? Belum. Ke depan wajib nggak? Kalau di instrumen ini menyebutkan Bu, pelaporan SPMI Kemdikbud.id. Karena memang
semua dokumen kita di-upload gitu, Bu. Di-upload, dilaporkan gitu, termasuk hasil RTM atau RTL. Wah, saya salah, Bu. Rupanya bukan apa? Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi program studi sepertinya 50%, Bu, bukan 30%. Itu 50%. Iya. Ini, Pak. 50%, Pak. Untuk APT PT, Pak. PT. 50% prodi harus unggul. Kita udah kan? Iya, 50%. Udah 7 ya? 7 dari Bapak, Bu? 13. Aduh, alhamdulillah, aman. Aman lah. Bandingin beliau. Aman lah, aman. Aman. Alhamdulillah, ya aman. Alhamdulillah, aman. Dipertahankan sampai masa upload itu, Bu. Upload akreditasi. Iya, iya. Target Renstra malah 2029 harus unggul semua ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya 2026 tuh teman-teman di fakultas harus Iya, iya. mulai di manage gitu. Ya, ya artinya Serba TIK tadi gimana Pak Dirwana ini? Ada semua, Bu. Jadi semua pengelolaan termasuk audit mutu internal harus online. iya gitu. SPMI juga. SPMI mestinya begitu. Jadi Kalau pelaksanaan yang lain Tridharma, pendidikan, sama penelitian, pengabdian itu harus basis TIK, Bu. Jadi semua prosesnya ini dari pengabdian mulai dari pengumpulan proposal, review sampai luaran nanti. Luaran itu diupload di situ supaya pelajaran LTBS. supaya terlacak, Pak. Semua Supaya harus terlacak. serba. Ya, ini kan sebenarnya perban ini kan sudah berlaku, Pak. Misalnya yang APT 3 itu udah nggak berlaku karena yang baru-baru ini sudah menggunakan APT 4, Pak. PS juga sama. Kalau di Ban PT. Ya, mestinya begitu, Pak. Iya, mestinya. Mestinya. Nanti kita lihat di di rincian di bawah. Kita kan berlaku sampai April 2030. Kalau APT 5 tahun ya, Pak. PSC sampai -5. Iya, sama. Kan 5 tahun. Nah, ini Bu yang saya maksud, Bapak Ibu, yang OBE. Jadi memang ini ada di APT tapi ya dampaknya ke PS ya. Pelaksananya kan Pelaksananya PS gitu ya. Tapi yang di PT itu diminta Bapak Ibu di PT KL maupun LPNK memiliki kebijakan pedoman penyusunan pelaksanaan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan OBE, lalu penyediaan SDM yang terampil, perkembangan didik, lalu pengembangan lulusan berwirausaha, teaching industri dan teaching factory gitu ya. Magang, anti korupsi, anti korupsi Bapak Ibu itu ya sudah masuk ya mungkin kalau di PDN ya. mata kuliahnya ya, Pak. Sudah ya? Oh ya, amin. Ya. Anti korupsi ada mata kuliahnya Ya. ya. Karena kalau di perguruan tinggi lain boleh di MKWU, Pak. MKWU atau mata kuliah yang relevan. Tapi kalau Bapak Ibu ada sendiri ya sudah bagus lah. Sudah bagus. Ya, penting ya. Anti korupsi apa lagi tadi Pak mata kuliahnya? Pendidikan anti korupsi ya, Bu. Sudah OBE ya, Pak. Ya. Harus segera menyiapkan diri, Bu. Menyiapkan diri. Disesuaikan. Segera menyiapkan diri. Napasnya belum gitu. Kemarin kan sudah ada Pak siapa? Pak Lutfi. Pak Lutfi gitu ya. Pak Lutfi. Pak Lutfi itu memang ketua kurikulum Vokasi. nasional. Ya, vokasi. Pendidikan vokasi nasional seluruh Indonesia yang menunjuk DIPI. Ya, Timnya Belmawa. Ya. dengan Belmau. Menerapkan RPL jika memungkinkan. Kita mungkin RPL nggak, Bu? Nggak deh. S2 mungkin Pak. S2 bisa ya. Profesi itu perlu Perlu ya. RPL, Baik. biar laris jualan. Iya, iya, iya. Karena itu Kuliahnya tidak harus set in sampai sekian semester. betul. Kan kalau Ya, RPL. ya, ya. Boleh inilah, Bapak Ibu. Karena kami saja PT Pos itu masih ada 7.000 karyawan yang under degree.
Jadi masih D3 gitu ya. Masih D3 apalagi yang di pendidikan menengah. Jadi salah satu tugas kita itu